Ya, kalau kau dengar satu perintah, itu maksudnya. Kalau kau dengar satu perintah, ketika kau merenungkan perintah, memperhatikan setiap perintah-perintah Tuhan dalam kau punya hidup, maka damai sejahtera dia akan berikan bagi saudara dan saya. Tetapi kalau saudara dan saya berpikir bahwa perintah-perintah manusia lebih penting daripada perintah Tuhan, maka yang terjadi adalah saudara dan saya akan diperbudak dari satu dosa kepada dosa yang lain. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi ketika dosa itu menjadi matang, maka dia akan melahirkan kematian kekal dalam hidupnya. Amin. Kita orang naik kapal menyeberang dari Sorong, Manokwari, Wasior, Nabire, Jayapura. Kita tidak kenal kapten kapal ini siapa. Di sini ada yang kenal kapten kapal kan? Ada toh? Kita terkenalkan nama kapten kapal, tapi kita bisa percaya dia bahwa kita sampai ke seberang. Kenapa kita bisa percaya dia? Karena kita tidak kenal kapten kapal. Kita terkenal dia, tapi kita bisa percayakan kita punya keselamatan pada dia. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mempercayakan diri kita, keselamatan kita kepada kapten kapal, karena kita percaya bahwa dia memiliki pendidikan, dia punya keahlian di bidang itu. Demikian juga saudaraku, ketika saudara belajar untuk hidup, belajar berjalan dalam kehidupan, jangan terlalu berpikir tentang hal jasmani saudara. Karena saudara terlalu berpikir tentang hal jasmani, nanti kau akan diperbudak dari satu dosa kepada dosa lain. Kau akan diperbudak dari satu keinginan, dia akan membawa kita orang kepada binasa. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita melalui hambanya Rasul Paulus, salah seorang Rasul ke-13. Dia katakan begini dalam kitab Efesus pasal 15 dia begini. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup, supaya kamu jangan hidup seperti orang pemalas, tetapi jadilah orang bijak. Amin. Kalau kita orang tidak mau jadi orang bijak, tapi kita hidup begitu-begitu saja. Kita orang hidup dari tahun ke tahun jadi tukang palak, jadi tukang jual ganja, jadi apa lagi? Jadi tukang bawa miras, jual miras. Ingat saudara, hidup itu harus berubah. Karena hidup ini bukan bapak punya, bukan mama punya, bukan tete nenek punya, saudara. Hidup itu Tuhan Yesus yang punya. Kenapa saya bilang hidup Tuhan Yesus yang punya? Karena dia firman Allah yang hidup. Mau tidak dapat menguasai dia. Sekalipun dia mati, dia bangkit kembali. Jadi kalau dia bangkit kembali, saudara dan saya harus menaruh pengharapan di dalam dia. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa mengalami transformasi dalam hidup ini. Kalau kau tidak mau taruh kau punya hidup dalam Yesus, maka yang terjadi adalah saudara dan saya akan kehilangan jati diri sebagai satu bangsa. Amin. Ingat baik saudaraku, kalau kau kehilangan jati diri sebagai orang Papua, sebagai bangsa Indonesia, sungguh sangat disayangkan. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita orang ini terkadang lebih suka mencintai dengan keinginan, berteman dengan orang keinginan yang tidak membawa kita kepada jalan sejahtera, yang lebih suka memperbudak kita dari dosa kepada dosa yang lain. Sehingga kita berpikir bahwa sudah saya punya negeri, aman saja apa yang saya buat sebut. Dengar baik saudaraku, Amsal 11 ayat 9 dikatakan di situ, orang bodoh itu akan jadi budak orang bijak. Haleluya. Jangan biarkan kita orang hidup dari hamba dan kita negeri. Kalau kita orang mau cari Tuhan, kita harus belajar untuk memperhatikan cara hidup kita, belajar untuk merenungkan untuk apa saya hidup, untuk apa saya lahir sebagai orang Papua. Kita harus pikirkan itu saudara. Karena kita tunjukkan kejahatan di atas kapal, kita tunjuk kita pun jago-jago palak-palak saudara dan Nusantara. Halo saudara yang dikasih Tuhan, stop bertobat dalam nama Yesus. Tidak ada orang yang bisa selamatkan kau kalau kau mati dapat tikam. Mati sia-sia saudara. Apalagi mati karena minum mabuk cari masalah. Itu mati sia-sia. Sebab 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-10
Kenapa? Karena kita orang Papua tidak bisa duduk sama-sama. Orang Nafira tidak bisa duduk sama-sama dengan orang Ayamaru. Orang Ayamaru tidak bisa duduk sama-sama dengan orang Merauke, orang Wamena, orang Timika, dia tidak bisa duduk sama-sama. Tapi karena Injil, saudara, karena Alkitab Injil yang kita bisa duduk sama-sama. Amin. Karena Injil, bukan karena siapa-siapa, bukan karena senjata, bukan karena ratu dari Belanda, Ratu Beatrice dari Belanda, bukan. Karena Injil. Oleh sebab itu jangan pernah kau menjauhkan dirimu dari pertemuan ibadah. Belajarlah hidup dalam takut akan Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan saja, kau bisa melalui jalan senjata. Kalau kau pergi ke orang tua marah-marah, kau pergi ke keluarga dong marah-marah, dan tidak suka kau jangan cari Tuhan, kau cari Tuhan Yesus. Amin. Cari Tuhan Yesus tidak mungkin tolak kau. Kalau dunia tolak kau, Tuhan Yesus tidak mungkin tolak. Karena dia Tuhan yang mengasihi orang berdosa. Dia datang untuk menebus saya dan saudara. Dia Tuhan yang mengalahkan kematian. Jadi kalau dia sudah mengalahkan kematian, maka saudara dan saya punya jangkar yang kuat. Jangkar yang kuat yang ditaruh, yang dilakukan sampai ke belakang tadi. Yaitu imam perjanjian baru kita, Tuhan Yesus dari Nazaret. Dia akan